Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Padliansyah, peserta Latsar CPNS Latbang KDO Delan Samarinda dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review harian mengenai materi kualitas mutu yang telah dijelaskan oleh Ibu Hana. Berdasarkan penjelasan beliau, kualitas mutu itu sendiri dulunya populer di kalangan bisnis, namun seiring berjalannya waktu, maka kualitas mutu itu juga populer diterapkan di tempat-tempat pemerintahan, di mana kualitas mutu sendiri itu akan berkaitan dengan pelayanan prima yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Nah, apabila pelayanan prima itu telah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, maka kepuasan masyarakat atas layanan akan meningkat, sehingga kemajuan bangsa kita akan tercapai. Kualitas mutu itu sendiri terdiri dari 4 hal yang saya ingat, yaitu yang pertama efektivitas, efisiensi, kreativitas, serta inovasi. Nah, efisiensi dan efektivitas itu biasanya berkaitan dengan biaya dan waktu serta target capaian. Nah, efektivitas sendiri itu biasanya dapat diartikan sebagai bagaimana suatu tindakan itu sesuai atau mencapai suatu target yang telah direncanakan. Sedangkan efisiensi itu berkaitan bagaimana kegiatan-kegiatan itu tidak menimbulkan pemborosan dari segi waktu dan biaya. Dalam hal apa yang telah saya dapat dari pembelajaran itu, tentunya dalam hal ini saya merasa sangat terbantu karena selain metode pembelajarannya yang bervariasi, Ibu Hana juga banyak memberikan contoh-contoh berupa video, sehingga pembahasan-pembahasan itu dapat dengan mudah saya cerna, sehingga kualitas mutu itu sendiri dapat tergambar dari kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dapat dipahami dengan mudah oleh saya. Sebagai contoh, beliau memberikan suatu tugas mengenai review sebuah video di YouTube mengenai kisah seorang ibu, anak, dan nanas. Nah, dari situ kami berkelompok diminta untuk menganalisa kualitas mutu, bagaimana si anak dapat meningkatkan yang tadinya tidak dapat menjual es krim, sehingga dapat menjual es krim dengan banyak dan sukses. Selain itu juga bagaimana ibunya itu memberikan contoh-contoh berupa tindakan, walaupun beliau sendiri dikatakan tidak mengenyam pendidikan dan tidak dapat menjelaskan sesuatu itu dengan kata-kata, karena yaitu tadi beliau sang ibu itu tidak tidak mengenyam pendidikan. Nah, dari situ kita bisa mempelajari kualitas mutu itu tergambar bagaimana kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Begitu pula di dalam kegiatan pemerintahan, seharusnya kegiatan kreativitas dan inovasi itu dituntut untuk selalu ada. Nah, berkaitan dengan apa yang akan dilakukan ke depannya di instansi saya, maka dari yang telah dijelaskan oleh Ibu Hana itu, maka di instansi kami nanti saya berharap akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang efisien. Sebagai contoh, dalam penyusunan RPS, tentunya di dalam penyusunan RPS itu sebisa mungkin target-target capaian itu ditetapkan secara masuk akal, sehingga dosen yang melakukan atau yang menggunakan rencana pembelajaran semester tersebut dapat melakukan kegiatan tanpa melakukan pemborosan dari segi waktu dan biaya.
sehingga dicapai efektivitas kegiatan yang maksimal. Selain itu, kreativitas juga dituntut. Sebagai contoh misalnya, nanti di kegiatan pembelajaran itu bagaimana seorang dosen seperti saya ini melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan pengajaran itu secara kreativitas, tidak hanya misalnya mengajar secara manual di depan kelas, tetapi juga dapat menggunakan media-media pembelajaran lainnya sehingga dicapai kualitas mutu pembelajaran yang baik. Nah, yang terakhir yaitu inovasi. Nah, inovasi ini dapat berupa misalnya rancangan-rancangan suatu kegiatan praktikum yang mana melibatkan mahasiswa sehingga setiap mahasiswa itu menjadi terlibat dan tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja terkait dengan review materi yang telah diberikan oleh Ibu Hana, dan juga apa yang telah saya dapatkan serta tindakan lanjut apa yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga pembelajaran mengenai kualitas mutu ini pertama-tama berguna bagi saya ke depannya, dan yang terakhir semoga apa yang telah diberikan Ibu Hana itu menjadi amal beliau dan dihitung sebagai kebaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.